ternyata kan kalau bicara dakwah kayak gini, kami meyakini dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil, gimana caranya? Apalagi perintah Allahnya jelas. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu tuh cuma ngingetin doang. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Ada orang jadi baik setelah ikut nasihat kita, Allah yang ngubah. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Orang malah jadi benci, nggak suka sama kita, selagi niatnya benar, tetap jadi amal, tetap jadi pahala. Toh kita meninggal nggak akan ditanya, udah berapa orang yang kamu mualafin? Udah berapa orang yang kamu bikin hijrah? Nah. Ustaz Jabir silakan. Ya bismillah, masya Allah, tabarakallah. Betul, kalau kita bahas ya, huruf atau tajwid, semuanya benar, tapi kurang sempurna. Jadi salah satu salah di Indonesia yang kita lihat misal, datang qari atau qari'ah, dia masih kecil atau perempuan. Begitu dia mau baca, berubah suaranya. Kenapa berubah suaranya? Misal, dia anak perempuan, dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kenapa baksa diri berubah suaranya? Bisa baca dengan suara indah tanpa berubah suara aslimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca. Jangan kirain kalau suara saya tebal berarti saya hebat. Enggak begitu. Enggak begitu. Memang qari-qari yang biasanya kita dengar, misal kalau qari-qari Mesir, memang mereka sudah tua atau memang suaranya seperti itu. Jadi jangan kamu orang Indonesia suaranya kecil, baksa diri sampai sakit tenggorokan, mukanya merah untuk mengeluarkan nafas Suara. yang terlalu panjang atau bacaan yang terlalu tebal. Gak usah. Jadi Arfan, usahakan baca dengan suara Arfan sendiri. Yang 6 tahun, Arfan yang 6 tahun, itu suara yang keluar. Ya? Berarti kedepannya alhamdulillah Depan, sudah kedepan bukan kudapan. ya kedepan ya Depan. kedepan Nah, entah. itu saya ingat dalam saya isi ceramah-ceramah di area Bandung dan sekitarnya. Ya. Kan baru mau belajar bahasa Sunda. Abdi, Ya. dedeh, ke anjing. Dede. Oh ya. Dede. Jangan tong ditarik kayak nyeri behe. Jadi menurut saya ke depan ya, Arfan sudah tahu sekarang ya ibunya masalah fokusnya, semangatnya, baca dengan suara Arfan sendiri. Tapi tetap Arfan dengan umur 6 tahun ini bacaannya luar biasa, hafalannya ini termasuk anak yang hebat, yang luar biasa. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih, Syekh. Bi, silakan Abi. Ya Arfan nih Allah kasih kelebihan, dia fokusnya luar biasa. Kalau lagi fokus. Dia lagi fokus, artinya enggak kemampuan menghafalnya tuh Arfan. Betul. Dia bisa cepat sekali tanpa mikir sebelumnya, sesudahnya. Tidak semua orang bisa itu. Dan ini Arfan Masya Allah itu. Dengan usia yang selevel Arfan, terus kemudian dengan fokus yang memang masih kadang pindah-pindah, tapi kok Allah kasih luar biasa nih Arfan. Nah, Kuat sekali hafalannya. benar. Makanya selanjutnya nih Arfan, hei. Pengen pulang atau pengen di sini? Di sini. Jangan diulang lagi itu. Ya, apa tadi itu? Yang ketika katakan Abila, suaranya kamu buat-buat gitu ya. Pokoknya yang asli kamu ya. Lebih lantang. Yang lantang ya, Oke. yang asli kamu ya. Jangan niru-niru orang lain. Siap? Ya, siap. Tapi kelihatannya capek, mau pulang dia. Oh, gitu ya saya. Ya, mau pulang kan? Mau pulang ke hotel. Dia pinter, saya nggak mau pulang. Udah cukup, Bi. Ntar ke depan. Dia tadi, kamu baca ayat apa tadi? Siyabahum ya? Siyabahum.
Siap tuh artinya pakaian. Tapi ini pakaian ini dalam redaksi ayatnya menggambarkan bahwa Nabi Nuh sedang menghadapi kondisi kaum yang sangat kekeh dengan kekafirannya. Sehingga kaum ini setiap kali melihat Nabi Nuh, mereka membuka bajunya, langsung mereka menutup kepalanya supaya mereka tidak melihat wajah Nabi Nuh, dan mereka menutup telinganya dengan jari-jarinya supaya tidak mendengar kaumnya Nabi Nuh. Jadi ini kaum pembuli yang luar biasa. Dan buliannya sangat parah. Akhirnya apa Kak Irfan? Allah murka kepada kaumnya Nabi Nuh. Dan Allah buat negeri itu peceklik. Semuanya kering. Ladang-ladang kering. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Nah, harta semuanya habis ketika itu. Di sini Nabi Nuh memberikan solusi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yusiris samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Baca istighfar, kembali kepada Allah, minta ampun. Kalau kamu ingin hujan, Allah kasih hujan. Kalau kamu ingin punya anak, Allah kasih anak. Ingin kebun, Allah kasih kebun. Ingin sungai, Allah kasih sungai. Itu semua dari istighfar. Karenanya berdasarkan ayat ini, para ulama setiap ketemu masalah di tengah masyarakatnya, wahai imam, aku tidak punya anak, jawabannya satu, baca istighfar. Subhanallah Kak Irfan, dengan jawaban ini tidak ada masalah kecuali terselesaikan. Solusi semua permasalahanlah baca istighfar. Banyak ternyata kunci dan rahasia dari Allah supaya kita hidup bahagia ya. Benar. Tinggal kita mau atau enggak. Benar. Oke, terima kasih Abi Amir Faisal. Kakak Denny Slim, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah fokus hari ini, ceria juga. Yang penting tadi tetap semangat, dibuktikan dengan tepuk semangat duanya ya. Insyaallah, semoga selalu dimuliakan, dijaga Allah ya, Arfan dan keluarga. Koko pengen ikut ini aja, menambahkan tadabur bagaimana tadi kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang ayatnya dibacakan. Kita itu dakwah nggak nyampe ada yang segitunya musuhinnya ya. Karena beliau mah tuh sampai buka bajunya, orang tuh saking gak mau ketemu nabinya sendiri, ditutup telinganya dengan jari-jarinya. Dan kita tahu padahal di ayat-ayat selanjutnya disebutkan dakwahnya udah siang malam, terang-terangan udah, sembunyi-sembunyi juga udah. Berapa lama? 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Menurut sebagian riwayat yang akhirnya ikut naik kapalnya, yang berhasil tersentuh hidayah, cuma 80 orang teh. Tapi lihat ya, gak pernah capek, walaupun kadang tugasnya juga menurut umatnya lebih gak masuk akal. Bangun kapal di atas gunung, lautnya jauh kemana-mana ya. Tapi ya orang soleh mah, orang bertakwa mah, nurut aja, takdir urusan Allah kok. Yang penting gimana caranya nurut. Dan alhamdulillah, ternyata kan kalau bicara dakwah kayak gini, kami meyakini dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil, gimana caranya? Apalagi perintah Allahnya jelas. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu tuh cuma ngingetin doang. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Ada orang jadi baik setelah ikut nasihat kita, Allah yang ngubah, kita gak usah ngaku-ngaku. Orang malah jadi benci, gak suka sama kita, selagi niatnya benar, tetap jadi amal, tetap jadi pahala. Toh kita meninggal gak akan ditanya, udah berapa orang yang kamu mualafin? Udah berapa orang yang kamu bikin hijrah? Nah, seumur hidup gak berhasil satupun ikut kena nasihatnya, mau beriman, selagi lillahi ta'ala, tetap jadi kebaikan. Jadi, kalaupun nanti ini adik-adik, Arfan, Gibran, Hafiz, bagi ke teman-teman yang udah pulang, bukan berarti tanda tanda kegagalan atau ketidakberhasilan. Selagi niat ngafalinnya paling benar lillahi ta'ala, udah dia yang menang. Maka harus jangan pandai-pandai jaga hati ya, insyaallah. Terima kasih Arfan mengingatkan ayat ini. Semoga Allah jaga hati kita untuk sama-sama terus meningkatkan takwa kepada Allah. Insyaallah. Innamal a'malu binniyat ya. Dan kenapa para peserta tuh nggak mau pulang, mau di sini?
tujuannya supaya berdakwahnya lebih lama di panggung Hafiz Indonesia. Doakan juga ini adalah tahun ke-12, mudah-mudahan bisa bertahan ke tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk RCTI. Oke, Arfan. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan Irfan lihat di belakang ada buku gambar, itu punya kamu. Kita bawa yuk. Coba bawa dulu. Coba kita lihat. Sini. Coba lihat, boleh lihat gak? Kak Irfan boleh lihat? Kak Irfan liatin boleh? Wah, bikin Garuda. Iya. Sini. Arfan tuh suka banget dengan lambang-lambang negara ya? Iya. Coba duduk yuk. Duduk sini. Jadi lambang negaranya itu Indonesia itu apa? Indonesia lambang negaranya Garuda. Ini gambarnya. Iya. Oke. Coba. Ini di bawah ada orang-orang ini siapa aja? Nabila, Abi Amir, Syekh Husain Jaber, Al-Ustaz Kasif, Kukatinis. Oke, terus itu yang sendiri siapa itu? Irfan. Oh, Kak Irfan itu. Oh ya Allah. Kak Irfan cuma kelihatan hidungnya doang itu ya itu. Wih keren banget, ini gambar kamu. Ada gambar lainnya nggak? Ini ada gambar lainnya lagi nggak? Ada gambar RCTI. Ada lambang RCTI-nya. Apa tadi mau ngomong apa? Pancasila. Kenapa? Suka Pancasila saya. Kenapa? Karena Dedek mau gambar lambang Pancasila. Ini kan ada gambar Garuda Pancasila. Ini ada apa aja ini? Bintang, rantai, pohon beringin, kuala banteng, padi dan kebas. Oh itu tuh sila pertama apa lambangnya? Bintang. Coba Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, Masya Allah hebat. Keren. Jadi sila 1 itu lambangnya apa? Bintang. 2. Rantai. Kenapa nama rantai? Rantai itu tidak terputus. Oh gitu. Kalau tadi bintang? Bintang artinya? Bintang artinya kerohanian manusia. Oh gitu. Sila ketiga apa? Pohon beringin. Apa artinya? Itu artinya kesatuan atau persatuan. Oh gitu. Karena biasanya di pohon itu tempat berkumpul gitu ya. Terus batang pohonnya juga besar, akarnya juga kuat gitu ya. Iya. Oke. 4. Kepala banteng. Apa artinya? Permusyawaratan. Jadi apa hubungannya dengan kepala banteng? Kepala banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Oh gitu. Oh iya. Kalau sila 5? Padi dan kapas. Ya kenapa lambangnya padi dan kapas? Karena itu orang yang menjenguk orang sakit dijadikan makanan. Oh kapas buat yang sakit, padi buat dimakan gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Hebat nih anak nih. Banyak banget, kamu gambar Garudanya banyak banget ya? Iya. Sering banget kamu buat Garuda ya? Iya. Kalau lambang-lambang negara lain apal juga ya? Iya. Ya. Kalau Lambang Maroko. lambang Maroko tuh kayak gimana sih? Coba ceritakan. Maroko. Lambang Marokonya gini. Gimana? Gini. Apa gitu? Oh ada tangannya ya? Ada singa. Oh ada singa. Kalau lambang negara Singapura? Singa dan harimau. Singa harimau. Singa ekornya gini mirip naga. Oh gitu. Kalau Malaysia? Harimau. Harimau. Kalau Thailand? Garuda. Garuda juga. Iya. Iya, bedanya? Itu bedanya sama mirip Indonesia. Bedanya apa? Kalau Indonesia Indonesia dan Thailand. Antara Indonesia dan Thailand. ada persamaannya. Jadi kamu gak mau ngeliat perbedaan ya, maunya lihatnya persamaan aja? Iya. Iya. Oke kalau gitu, sip. Yaudah kalau gitu, itu Hafiz belum tampil, mau tampil. Bilang jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Jangan kemana-mana, di Hafiz Indonesia. Cinta. Cinta. Yeah.